Assalamualaikum, hai aku Rin, selamat datang di Jejak Pena Podcast. Di sini aku cuma pengen nyeritain isi hati dan isi kepalaku sendiri. Ya, daripada dipendam sendiri, siapa tahu kalian suka ngedengerinnya. Oke, halo semuanya. Aku sebenarnya masih awkward sih, soalnya pertama kali aku bikin podcast ya kan. Well, di episode pertama kali ini mungkin nggak banyak-banyak ngomong sih, paling cuma perkenalan aja kali ya. Karena kan terkenal sama kata sayang gitu. Jadi kalian kalau mau sayang sama aku harus kenal dulu. Buat apa kenal lalu sayang kalau nggak jadian? Pokoknya kenalan itu penting, karena kan kalau misalkan dengerin podcast tapi kamu nggak kenal orangnya kayak kurang asik aja gitu ya. Makanya harus tahu dulu, kenalan dulu. Oh ya, nama aku Nisrina. Bisa sih dipanggil Irin atau Rin. Ya bebaslah kalian mau panggil aku apa. Sayang juga boleh. Maaf ya, aku memang gini orangnya, suka bercanda ya, walaupun kadang-kadang garing sih. Aku berasal dari suku Sunda. Asli, pokoknya mah asli pisan Sundana teh. Tinggal di Bogor. Ya di antara kalian juga pasti udah ada yang tahu ya. Kalau kota ini adalah kota hujan, karena memang di sini sering banget hujan. Tapi itu sih yang ngebuat aku ngerasa nyaman aja gitu. Apalagi dengan suasana yang dingin, dibarengin sama rintikan suara hujan. Nah, di situ aku biasanya dapat inspirasi untuk nulis, entah nulis puisi, cerpen, atau yang lainnya. Sebenarnya udah lama banget sih aku suka nulis, karena aku tipe orang yang lebih banyak mendem sih daripada mengungkap secara langsung gitu. Kayak lebih enak aja gitu, cerita dalam bentuk tulisan. Nah, aku pun kalau misalkan ada masalah apapun, aku lebih suka nyelesain dulu masalah aku sendiri gitu, tanpa cerita-cerita ke orang. Kecuali kalau memang misalkan masalah itu udah benar-benar gak bisa aku selesain sendiri, aku butuh pendapat, solusi dari orang, baru deh aku cerita. Dan cerita pun ke orang-orang tertentu yang aku percaya. Jadi sebenarnya aku lebih banyak mendengarkan orang lain cerita sih daripada aku yang cerita. Makanya aku lebih banyak nulis. Udah banyak teman-teman aku juga yang bilang, Rin, kenapa sih tulisannya nggak kamu expose aja di sosmed? Sebenarnya bukannya nggak mau sih, tapi lebih banyak kendala waktu mungkin ya, karena kesibukan aku juga. Dan aku pun tipe orang yang suka mager gitu loh awalnya. Dan ini pun aku baru sempat mulai. Ya daripada gabut kan, karena kan sekarang lagi pada di rumah aja kan. Ya udah, aku buat channel YouTube deh. Jadinya kayak kemarin tuh aku bikin kayak musikalisasi puisi. Nah, sekarang nih aku mau mencoba hal yang baru, yaitu mulai bikin konten baru ya dengan podcast ini. Oh ya, aku mau ceritain sedikit kenapa aku memilih nama Jejak Pena dalam channel aku dan untuk podcast ini. Karena menurut aku nama ini cukup punya makna yang dalam banget sih buat aku. Dari kata jejak sendiri, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kan artinya bekas tapak kaki atau bekas langkah, atau bekas yang menunjukkan adanya perbuatan dan sebagainya yang telah dilakukan. Nah, kalau menurut aku sendiri, jejak merupakan sebuah perjalanan aku, ya bisa dibilang sebagai seorang hamba yang mengikuti sebuah langkah untuk mencari tujuan atau kebahagiaan hidup.
entah perjalanan itu akan berkelok, lurus, berbatu. Namun sebenarnya tujuannya hanya satu sih, yaitu beribadah padanya, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pena sendiri artinya kan alat tulis ya, untuk menulis atau menggambar. Ada juga yang bilang setitik tinta yang keluar dari pena ada pengaruh di dalamnya. Berarti dimanapun pena berada, ia pasti akan menuliskan sesuatu. Begitupun dimanapun aku, semoga bisa seperti tinta selalu memberikan pengaruh di sekitarnya. Ya, pengaruh positif. Oh ya, dan sebenarnya nggak cuma itu aja sih. Pena masih punya banyak banget makna di dalamnya. Dengan pena, kita dapat mengungkapkan segala ungkapan perasaan hati, terus juga kita dapat merangkai kata menjadi kalimat dan menjadi sebuah tulisan. Dan tulisan itu juga pasti memiliki makna tersendiri kan? Nah, itulah kenapa aku menamai jejak pena. Kalian juga pasti paham kali ya maksud aku. Sekarang, kenapa aku memulai podcast ini? Sebenarnya aku tuh tipe orang yang banyak ngomong kalau kalian kenal dekat sama aku. Dari kecil, aku suka cerita sama orang. Nah, mungkin di podcast ini adalah tempat yang tepat buat aku berbicara hal-hal yang selama ini pengen aku omongin, karena aku juga sebenarnya capek sih jadi seseorang yang cuma nikmati karya orang lain. Dan sebenarnya aku juga berada dalam circle orang yang kreatif, orang-orang yang nge-YouTube, terus salah satunya itu bikin puisi juga, novel, editor. Pokoknya terlalu menyebalkan kali ya kalau misalkan jadi orang yang hanya bisa nikmati karya orang, padahal kamu tahu kamu pasti bisa ngelakuin sesuatu atau menciptakan sesuatu yang dapat dinikmati atau didengerin sama orang. Ya semoga aja didengerin sih. Selain itu, karena aku orang yang suka cerita ya, walaupun hanya ke beberapa orang yang aku percaya sih. Dan kebanyakan aku ceritain lewat tulisan, karena aku tipikal orang yang sebenarnya takut banget buat cerita. Karena aku takut tiap orang yang ngedengerin aku cerita tuh gak ngasih respon yang baik gitu akan cerita-cerita aku. Aku tuh menyadari bahwa gak semua orang tertarik sama kita, cerita kita. Gak semua orang ngerti gimana caranya dengerin cerita orang. Banyak orang yang menanggapi salah dari cerita kita, yang berakhir malah bikin gak enak atau terkesan tidak menyenangkan. Nah, alasan selanjutnya karena aku sekarang lagi banyak belajar ya, lagi baca-baca banyak buku, jadi aku lagi pengen sharing-sharing aja gitu. Karena kan podcast ini sebenarnya juga bertujuan dimana aku berbicara tentang subjektivitas atau tentang apa yang aku ingin bicarakan yang tidak bisa aku bicarakan kepada orang lain. Nah, jadi di sini tempat aku berbicara tentang apapun itu. Nah, podcast ini akan ada seminggu sekali diusahain, tapi kalau lagi males sih 2 minggu sekali paling. Nah, di sini berisi tentang hal-hal yang menurut aku menarik dan menurut kamu juga menarik, karena aku penara audiens di kisaran 18 ke atas yang pokoknya ngerasa akan sesuatu tapi bingung cara nyampeinnya gimana, cara nyari orang buat nyampein itu, dan aku akan ada buat jadi di tengah-tengah itu semua. Dan mudah-mudahan kamu gak lagi kebingungan sama apa-apa yang pengen kamu omongin tapi kamu gak punya tempat buat omongin. Jadi aku yang ngomong, aku yang ceritain dari sudut pandang aku yang berbeda. Makanya podcast merupakan salah satu tempat yang menarik sih buat dibikin. Dan pokoknya jika kalian punya cerita bisa kirim ke email aku
Dan di sini aku bisa ceritain cerita kalian, tergantung kalian sih mau disamarin atau enggak. Mungkin cukup sekian kali ya perkenalan dari aku. Buat yang lagi kerja, enjoy kerjanya, semangat, dan tetap jaga kesehatan. Buat yang lagi di jalan, tetap hati-hati dan fokus, tetap jaga keselamatan. Dan yang sedang santai di rumah nih, kaum rebahan, selamat beristirahat. Dan kalian juga jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian, sampai jumpa di podcast pertama nanti. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.